Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Husnawati, yang kami hormati juga Bapak Pengajar Praktik Pak Arif Pramono Setiadi. Saya Deska Setian Laila, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Bulan. Pada kesempatan kali ini saya dibantu rekan saya Ibu Dewi Setiawati, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Bulan, akan melakukan tugas aksi nyata untuk percakapan praobservasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang Bu Deska. Selamat siang Bu Dewi. Mohon maaf nih Bu Deska, kira-kira ada waktu untuk saya konsultasi Bu Deska? Ya, ada waktu. Baiklah, hari ini saya mau berkonsultasi dengan Bu Deska tentang pembelajaran yang besok insya Allah akan saya lakukan gitu Bu Deska. Oke, berarti hari ini Bu Dewi mau ngobrol tentang persiapan observasi yang akan kita lakukan hari Jumat depannya. Iya, ya, betul sekali. Berarti tujuan percakapan kita hari ini menurut Bu Dewi apa nih? Menurut saya ini ya, intinya bahwa kita berdiskusi gitulah, berdiskusi persiapan pembelajaran observasi. Nah, bagaimana? Apa saja yang sudah disiapkan? Materinya apa besok? Materinya surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi dan surat resmi di kelas apa? 7B. Kelas 7B. Nah, untuk observasi besok, tadi tujuan pembelajarannya apa? Mengidentifikasi perbedaan antara surat pribadi dan surat resminya. Berarti siswa setelah pembelajaran diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi. Nah, fokusnya untuk pembelajaran besok yang ingin Bu Dewi kembangkan, yang ingin Bu Dewi misalnya perbaiki dari pembelajaran Bu Dewi selama ini apa? Ya, saya ingin sekali pembelajaran besok itu nanti saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu. Ditambah saya berpihak kepada murid gitu. Fokus pada murid, nggak fokus dengan gurunya gitu. Benar sekali, memang sebagai seorang guru memang sudah seharusnya apa yang dilakukan adalah semua harus bisa memfasilitasi kebutuhan murid. Jadi kita harus fokus pada murid, dan itu salah satunya dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Setuju sekali dengan Bu Dewi. Nah, untuk mencapai tujuan itu, strategi apa saja yang sudah Bu Dewi lakukan? Ya, saya sudah mempersiapkan media. Nanti media itu untuk permainan, gitu, biar nanti saya bisa memfasilitasi anak-anak yang punya kemampuan yang berbeda gitu. Ya, berarti besok Bu Dewi mau melakukan permainan. Ya, permainan yang bisa untuk mengidentifikasi surat pribadi dan surat resmi. Kalau bisa diberitahu saya, skenarionya permainannya seperti apa? Ya, pertama nanti saya akan mempersiapkan anak-anak untuk berkelompok menjadi 3 kelompok. Lalu saya berikan media itu nanti ada kertas kosong yang nanti itu ada bagian-bagian surat yang kosong gitu. Kemudian ada surat yang sudah jadi, kemudian saya berikan potongan-potongan bagian surat. Mereka mengidentifikasi sendiri kira-kira ditempatkan di mana. Kemudian mereka itu bersama-sama, 3 kelompok itu bersama-sama memasang mana yang paling cepat gitu ya, agar mereka termotivasi gitu. Nanti pasti kalau mereka dibuat permainan pasti mereka semangat. Bayangan saya seperti itu. Iya benar. Berarti terlebih dahulu anak bekerja kelompok. Ya, bekerja kelompok. Diberikan kertas kosong yang ada bagian-bagian surat, nanti tinggal menempel-nempelkannya. Nah, nanti di permainannya itu apakah anak-anak suruh
di apa namanya, ditempel di tembok atau di apa kayak gitu, apa cukup di kertas saja, satu kelompok di sini, kelompok kanan sini kayak gitu atau gimana? Tidak, nanti rencananya ditempel di tembok biar nanti ada apa ya, jeda antara mereka memilah lalu menempelkan gitu. Jadi seperti asik apa ya namanya ya, kayak lomba lari gitu, tercepat gitu. Siapa yang tercepat kayak gitu kan. Pasti mereka jadi semangat bekerja sama bareng-bareng satu kelompok itu biar nanti yang paling duluan mana gitu. Iya, berarti ini di sini Dewi ingin memfasilitasi juga anak-anak yang suka bergerak ya. Iya, betul sekali. Ya. Oh iya, betul banget tuh. Berarti begitu. Nah, yang sudah disiapkan untuk besok observasi kan, selain itu kan tadi strateginya ya. Strateginya. SOP-nya bagaimana? Apakah sudah? Insya Allah sudah siap Bu. Sekalian saya juga sudah mempersiapkan untuk penilaian. Oke, berarti nanti kalau sudah berarti SPP-nya bisa saya lihat sebelum observasi ya. Saya bisa dikirim gitu. Iya udah. Wah, kelihatannya Bu Dewi sudah siap sekali ya untuk observasi besok hari Jumat. Nah, sudah siap, SPP-nya sudah, kemudian tadi sudah merancang strategi pembelajarannya bagaimana, medianya bagaimana, sudah dibuat? Allah sudah. Oh, berarti kan medianya itu kan sejumlah kelompok ya? Iya, betul. Ini mau dibagi berapa kelompok? Ya tadi kan 3. Cuma saya yang bingung cara baginya gitu loh Bu. Cara membagi tiap-tiap kelompok. Iya. Gini, di satu kelas itu berapa siswa? Ada 30. Ada 30. Nah, berarti kan satu kelompok 10. Nah, itu sedangkan seorang guru itu kan memang harus bisa apa namanya, membuat bagaimana pembelajaran itu bisa apa ya, memfasilitasi semua. Nah, dari pembagian kelompoknya itu juga guru juga harus bisa membagi kelompoknya, bagaimana dengan kelompok itu bisa memfasilitasi belajar. Nah, Bu Dewi, jadi karena kelas itu kan heterogen ya, dari kesiapan belajarnya, dari profil belajarnya, dari tipe belajarnya tadi. Ada yang suka melihat, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah gitu. Nah, menurut Bu Dewi, apakah satu kelompok itu harus yang homogen atau yang heterogen supaya bisa kelompok itu bisa lebih efektif? Iya, harusnya heterogen sih Bu. Iya, biar nanti mereka bisa bekerja sama dengan dengan baik gitu. Nggak pasif, tapi mereka semua aktif gitu. Nah, jadi gimana ya? Mungkin saya harus membagi adil dengan laki-laki dan perempuan atau gimana ya Bu? Mungkin itu ya nanti saya. Saya coba kayak gitu aja lah. Mungkin nanti saya perempuan ya di tipenya ya. Kesiapan belajarnya juga ada yang kesiapan belajarnya lebih, nanti bisa membantu yang kurang gitu ya. Ya betul. Nah, itu berarti sudah itu ya, sudah strateginya sudah, LPP-nya sudah. Nih nanti LPP-nya berarti ini hari Senin Bu Dewi mau dilihatkan ke saya hari apa? Rencananya nanti hari Rabu Bu, insya Allah nanti saya berikan ke Bu Deska. Dan mohon maaf nih Bu Deska untuk berkenan memberikan evaluasi nanti kalau mungkin ada beberapa poin yang perlu saya perbaiki. Bu Deska menyampaikan ke saya biar nanti saya perbaiki gitu ya Bu. Siap ya. Oke. Berarti ya itu cukup itu, atau ada yang mau disampaikan lagi? Sementara itu aja cukup. Terima kasih Bu Deska sudah memberikan waktu buat saya, sehingga mungkin ada pekerjaan Bu Deska nih yang tertunda nih. Ya, terima kasih, itu aja cukup Bu Deska. Terima kasih. Saya sudah bisa membayangkan nanti betapa menariknya nanti kita observasi kelas kita. Semoga semuanya lancar nanti ya. Nah, jadi kita bisa sama-sama belajar dari apa yang kita lakukan dari observasi kelas. Terima kasih. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian dengan semangat membara ya akan belajar hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Tetapi saya kok tidak melihat dua teman kamu di situ, Sa'i dan Asbil ya. Sa'i, kenapa Sa'i? Ya mudah-mudahan Sa'i dalam keadaan sehat. Kemudian yang satunya lagi, ya mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat sehingga besok bisa berdiri lagi di sini ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama dengan bacaan basmalah ya. Yang saya katakan 1, 2, 3. Ya mudah-mudahan hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan semangat, dengan lancar dan sukses. Ini, baiklah. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Ya, oke. Apakah kalian pernah melihat surat? Surat apa itu? Surat undangan pernikahan. Terus surat cinta. Wah, memangnya hari ini masih ada surat cinta? Sepertinya adanya mungkin SMS cinta ya. Baik, pernahkah kalian tidak masuk sekolah? Ketika tidak masuk sekolah, kalian membuat surat tidak? Apakah itu surat apa ini? Pribadi atau resmi kira-kira? Kita masuk ya. Harus instansi loh. Itu juga atau sekolah loh ya. Nah, nih pertanyaan ini akan terjawab nanti setelah kita belajar mengenai surat pribadi dan surat resmi. Apakah kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, kerapiannya, dan konsentrasinya. Oke, hari ini kita akan bermain bersama-sama, ya. Dan kita bagi menjadi 3 kelompok, ya. 3 kelompok itu nanti bekerja sama, ya, menganalisis bagian-bagian surat resmi dan surat pribadi. Akan saya berikan 2 contoh surat resmi dan surat pribadi. Nanti kalian memilah bagian-bagiannya. Setelah kalian pilah, lalu kalian nanti akan tempelkan ke bagian surat yang kosong, ya, satu persatu. Nanti yang tercepat pastinya belum tentu juga yang terbaik, maka harus diperhatikan dulu, dianalisis dengan benar. Setelah selesai dianalisis, barulah dipasang, ya. Setelah dipasang, kita evaluasi bersama manakah yang benar, manakah yang kurang tepat. Paham pelaksanaan hari ini pembelajarannya? Oke, kita lakukan bersama.
Deska. Bisa meminta waktunya sebentar. Boleh sekali. Ini saya ingin berbincang-bincang atau berdiskusi dengan Bu Dewi terkait pelaksanaan inovasi yang sudah kita lakukan minggu lalu. Boleh. Ya, kita mulai ya. Yang pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana refleksi Bu Dewi atas pembelajaran yang kemarin. Pertama mungkin perasaan kemarin gimana setelah observasi? Tentunya lega karena pembelajaran sudah terlaksana dengan bisa dipersiapkan yang harus saya lakukan sebelum pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran perasaan saya lega. Itu perasaan dan kemudian berikutnya adalah itu Bu Dewi apakah kemarin pembelajaran sudah berhasil atau tidak? Ada sebuah keberhasilan, tetapi ada juga sedikit yang menurut saya masih belum tercapai sesuai dengan angan-angan saya. Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran, misalnya apakah sudah tercapai? Insya Allah. Kemudian yang tadi yang kekuatannya dan yang sudah tercapai itu apa? Yang menurut Dewi sudah berhasil. Pembelajaran menjadi menyenangkan karena sebelumnya saya tidak melakukan hal seperti itu. Kemarin saya lakukan itu, ternyata saya juga merasa senang gitu, bukan hanya anak, tapi saya juga merasa senang, tidak bosan gitu, tidak monoton gitu loh. Oke, berarti di sini bisa saya tangkap Bu Dewi merasa pembelajaran berhasil dan dilihat dari segi pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Iya. Saya juga dulu ketika saya melihat Bu Dewi kemarin ya terlihat anak-anak antusias, ada Bu Dewi juga menikmati, anak-anak tidak bosan. Jadi selain yang tadi pembelajaran yang menyenangkan, menurut Bu Dewi hasil apa lagi proses pembelajaran? Kalau saya amati, anak-anak lebih cepat melihat materi. Mereka cara mengamati, lalu alhamdulillah gitu ya, daripada saya menjelaskan dulu apa surat, apa ini pribadi, apa itu resmi gitu, saya pandangan saya justru malah lebih cepat untuk memahami. Ya berarti bisa saya tangkap di sini ya, yang berarti yang Dewi rasakan seperti adalah ya itu malah membuat anak lebih paham kalau yang banyak menggunakan materi tersebut. Kemudian sudah oke, tadi kita sudah membahas tentang kekuatan atau kekuatan yang masih menjadi kelemahan atau kekurangan dari Pada saat mereka bekerja kelompok itu masih ada yang tetap pasif, ada yang langsung bekerja, tapi ada juga yang pasif sehingga membuat kelompok itu apa ya, kurang terlihat kerjasamanya. Siswa-siswa belum semuanya aktif. Dari kelemahan itu menurut Bu Dewi sudah memikirkan solusi. Kalau kemarin sudah saya lakukan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci sehingga anak-anak memahami apa sih yang harus saya lakukan seperti itu. Lebih cepat. Jadi setelah saya jelaskan beri saran-sarannya gitu lah. Nah, dijelaskan lebih rinci instruksinya. Tadi kan Bu Dewi menyampaikan bahwa pekerjaan yang tidak lagi biar anak bisa semuanya. Oh ya. Setelah saya jelaskan langkah-langkahnya itu sedikit saya berikan arahan harus dibagi dengan rata. Semuanya bekerja. Jadi masing-masing anak punya tugas masing-masing semuanya. Kemudian Sedikit inovasi
laki-laki dan perempuan itu secara adil. Nah, kemudian di situ ada setiap kelompok itu ada yang kemampuan visual, ada kemampuan audio, kemudian ada kinestetik seperti itu, sehingga nanti di dalam satu kelompok itu bisa membagi tugasnya. Itu mungkin ya Bu? Iya. Fasilitasi dari dalam tugas ini ada kesiapan belajar, kemudian ada jadi apa yang dilakukan di pembelajaran berikutnya akan bisa memfasilitasi itu minat dan bayangan saya nanti akan saya fasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Jadi dibilang mana anak yang kemampuannya tinggi, siap belajar ya tinggi, kemudian nanti ada yang sedang, terus ada yang kurang gitu. Nah, mungkin akan lebih aktif lagi karena mereka merasa di dalam kelompoknya gitu, mungkin gitu ya, sama-sama kemampuannya gitu, sehingga rencana saya nanti akan buat pembelajaran yang memfasilitasi berdiferensiasi. Iya. Merencanakan untuk memfasilitasi kesiapan belajar dari anak yang kesiapan belajarnya masih rendah, contoh kegiatannya misal kalau rendah mungkin mereka hanya apa namanya, kalau yang seperti kemarin itu saya ubah misalnya ya, kalau yang rendah itu hanya pemasangan nomor sudah ada, kemudian bagian-bagian suratnya sudah ada juga, mereka tinggal memasang gitu. Terus kalau yang sedang nomor ada, tetapi bagian-bagiannya masih acak gitu. Nah, terus kalau yang tinggi mungkin saya kosongi semuanya biar mereka itu memilah sendiri gitu. Kalau kemarin kan semuanya memilah gitu. Untuk pelajarannya seperti itu. Jadi bergantung dengan tugasnya juga. Jadi itu kita sudah membahas tentang perasaan diri, kemudian kekuatan, kelemahan, kita jadi kira-kira kapan kita mau melaksanakan yang tadi kita lanjutkan apresiasi minggu ini ya. Ini karena masih dalam pembahasan surat pribadi dan surat resmi, jadi minggu ini ya saya rasa. Saya boleh kasih ada lagi? Boleh sekali. Terima kasih Dewi. Iya. Saya